Let's get ready. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Are you ready? Let's go. Thank you Jesus. Kami mau masuk Tuhan dengan ucapan syukur. Kami mau masuk Tuhan dengan kata terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan segalanya, bahkan hidupmu sendiri Tuhan untuk hidup kami Tuhan. We want to celebrate you Lord Jesus today. Dengan nyanyian kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus, biar hati kami selalu melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Jesus.
children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Come on, sing, may His favor, it's Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. You are for us. The blessings of the Lord comes to every one of us. And I believe, I believe in you. I believe, I believe in everything you say. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you.
We thank you for what you've done, Lord. Kami berterima kasih atas apa yang udah Tuhan lakukan buat kami. Bukan hal-hal yang gak bisa dibeli dengan uang, itu yang Engkau berikan dahulu sama kami. Di saat dunia mencari kedamaian, Tuhan dengan cuma-cuma memberikan kepada kami. Biar di dalam nama anak-Mu kami memiliki segalanya, Tuhan. We thank you, Jesus. Semua berkat Tuhan, semua berkat Tuhan, semua berkat Tuhan bisa datang sama kami karena apa yang udah Engkau lakukan di kayu salib buat kami. Thank you, Jesus. We thank you. We thank you. Kami gak punya alasan untuk gak berterima kasih, Tuhan. Di saat kami bahkan kalau nggak punya hal yang lain, tapi kami tetap harus berterima kasih karena kami punya Tuhan. Karena kami punya Tuhan. Because you blessed us, you keep us. Your face is always shine upon us. We thank you, Lord Jesus. Engkau yang bawa kami, Tuhan, kemanapun Engkau mau. Engkau yang bawa kami, Tuhan, kemanapun Engkau suka, Tuhan. Biar benar Tuhan Yesus, kami senantiasa hari demi hari, Tuhan, selalu didapati ada di dekat Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar nyanyian ini, Tuhan, biar menyenangkan hatimu, Tuhan. Biar respon hati kami, Tuhan, menjadi bau yang harum, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Everybody say amin. Amin. Selamat tahun baru ICC. Tahun baru ada semangat dan sukacita yang baru ya. I'm so grateful for worship session today. Mengucap syukur di awal tahun 2021 ini kita dapat beribadah bersama dengan aman di rumah masing-masing. Bersyukur untuk setiap volunteer yang setia melayani sampai hari ini. Thank you volunteers. Halo juga buat semua jemaat The Bridge. Senang sekali bisa ibadah bareng as a big family of ECC. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah ECC, kami mau mengenal saudara lebih lagi. So please join us in the Newcomers Lounge after the service. Hari ini adalah minggu pertama yang artinya kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Pastikan saudara telah menyiapkan roti dan anggur saudara. Roti bisa berupa biskuit atau wafer. Anggur bisa berupa teh atau sirup atau air putih. Oke. Saya ada satu pengumuman sebelum kita memberi awal tahun 2021 ini. Kita akan awali dengan ECC Global Leaders Meeting di tanggal 12 Januari 2021. Untuk setiap zone leader, home leader, core team, head and core team ministry di jam 7 malam bersama Pastor Nala Widya. Oke, it's offering time. Apa tujuan Tuhan atas uang kita? Yang pertama, Tuhan menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Di Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Tuhan menggunakan uang untuk memberkati kita anak-anaknya. Kejadian 24 ayat 35 dikatakan seperti ini, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. So God used material wealth to bless Abraham. Yang ketiga, Tuhan menggunakan uang sebagai benih untuk kita dapat menabur lagi. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi, Tuhan menggunakan uang kita supaya kita dapat menabur untuk kerajaan sorga, serta untuk kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Clayton dan Chloe, anak-anak kami memiliki bisnis kecil-kecilan.
jualan donat, cookies, atau cupcakes. Dari bisnis ini kami mengajarkan mereka untuk mengelola hasil penjualan mereka. Pertama, pasti untuk perpuluhan. Yang kedua, menabur atau giving. Lalu, saving. Mereka bisa tabung untuk beli mainan atau barang lain yang memang mereka sedang butuhkan atau inginkan. So, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menggunakan uang yang kita punyai sejalan dengan tujuannya Tuhan. Siap menabur? Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami diajar untuk kami menggunakan uang kami, harta kami sesuai dengan tujuannya Tuhan. Kami mau menikmati apa yang kami miliki, tapi kami juga nggak lupa untuk kami menabur dengan apa yang kami punyai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Saudara dapat memberi melalui transfer di rekening yang telah muncul di layar saudara dan juga dapat menggunakan QR Code bagi yang akan menggunakan GoPay, OVO, atau Dana. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Please prepare your heart, prepare your notes, and be excited. Please welcome ICC Global Senior Pastor, Pastor Nala Widya. Halo ICC, apa kabar? Tanpa kita sadari, kita sudah berada di tahun 2021. Oke, ini adalah minggu pertama kita ibadah lagi dan masih online. Wow. Tapi saya percaya bahwa meskipun kita masih online, tapi di tahun ini ada banyak pengharapan yang Tuhan akan taruhkan, ada banyak semangat baru yang Tuhan berikan. Ada amin, saudara-saudara. Nah, tema kita tahun ini adalah restart. Seperti yang saya sudah sharingkan pada waktu Natal di bulan Desember yang lalu, bahwa semua yang ada di dalam Yesus seperti di restart, ya. Hidup kita ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita seperti di restart. Tuhan memulai lembaran yang baru di dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara Tuhan merestart kehidupan seseorang? Oke, hari ini saya mau share dengan satu judul, yaitu New Creation. Ini menunjukkan bagaimana caranya Tuhan memulai sebuah kehidupan yang baru dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17, ayatnya berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa dalam Kristus, dia itu ciptaan baru. Apa arti ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dalam terjemahan King James Version-nya dia bilang begini, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Artinya dia satu ciptaan yang baru. All things are passed away. Ya, behold, all things are become new. Ya, jadi di dalam Alkitab bahasa Inggris di King James Version dikatakan bahwa dia ciptaan yang baru. Ya, semua yang lama udah pass away, udah lewat. Nah, yang sekarang nih segala sesuatu menjadi baru. Oke, apa sih yang diperbaharui? Nah, dalam Amplified Bible dikatakan begini. The old things, yaitu the previous moral and spiritual condition, have passed away. Jadi, old things-nya itu adalah moral dan spiritual. Ya, itu sudah berlalu. Standar moral dan kondisi rohani yang lama itu sudah berlalu. Standar moral kita yang dulu terikat dengan berbagai dosa dan kita anggap nggak apa-apa, itu udah berlalu. Keadaan rohani yang dulu mati, suam-suam kuku, mungkin saudara terima Yesus. Tapi sepanjang 2020 dengan dihantam krisis yang begitu berat di dalam kesehatan lah, dalam ekonomi, dalam hubungan, lalu kita udah spiritual kita drop. Nah, firman Tuhan boleh dibilang, keadaanmu yang lalu itu harusnya udah berlalu, ya. Nah, jadi dibilang bahwa behold, new things have come. Ya, because spiritual awakening brings a new life.
Jadi ada kebangunan rohani, spiritual awakening. Ya, ada sebuah kebangunan rohani yang akan terjadi di 2021 ini atau ketika saudara bertemu dengan Yesus lagi. Di dalam Yesus selalu ada spiritual awakening. Jadi saya percaya separah apapun kondisi rohanimu di tahun kemarin atau sampai tadi pagi, saudara mungkin pesimis menghadapi tahun yang baru ini 2021. Aduh, nggak tahu nih, kayaknya ramalannya masih udah deh, jangan percaya prediksi, jangan percaya ramalan, percayalah pada apa yang nanti Tuhan katakan. Ada amin, saudara. Nah, saudara lihat, sekarang problemnya adalah begini, bagaimana caranya Tuhan itu membangun sesuatu yang baru. Nah, ini dia nih. Bagaimana nih caranya Tuhan membangun sesuatu yang baru? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, itu digambarkan gimana Tuhan tuh menciptakan atau membangun sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan new creation itu tuh. Di kitab Kejadian 1 ayat 2 dikatakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi waktu bumi ini masih gelap gulita, lalu menutupi samudra raya, nah roh Allah itu melayang-layang di atas air. Hovering. Ya, melayang-layang di atas air. Di ayat 3 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, saudara lihat, proses penciptaan terjadi karena Tuhan berfirman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian seterusnya kalau saudara lihat proses penciptaan dari ayat 6 ini sampai ke ayat 29, itu prosesnya adalah dia berkata, jadilah, 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 dan jadilah. Dan kemudian semuanya jadi. Jadi ketika dia bertemu dengan saudara dan saya, dan dia melihat ada sesuatu yang dia mau ciptakan baru, dia tinggal berkata, jadilah ini. Sesuatu jadi. Dan saudara nggak perlu berkata, apa mungkin Tuhan? Dari yang nggak ada, dia bisa buat jadi ada. Itulah Tuhan. Itulah yang disebut dengan new creation. Oke, nah saudara perlu tahu, di awal kita diciptakan, keadaan manusia ini nggak kayak gini. Sekarang ini keadaan manusia, keadaan bumi, makanya bisa ada pandemi ini, karena kita ini udah rusak sebetulnya. Bumi udah rusak, manusia juga. Kita ini nggak seperti waktu kita diciptakan. Kenapa? Karena kita ini rusak gara-gara apa? Dosa masuk lewat satu orang, yaitu Adam. Dan puji Tuhan ya, satu orang juga yang melepaskan kita dari kutuk dosa, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara mati di atas kayu salib, kuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi saudara harus tahu, waktu pada mulanya kita diciptakan, kita nggak kayak gini. Mau tahu siapa kita yang sebenarnya? Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi pada waktu manusia diciptakan tuh manusia pertama Tuhan bilang, let us make man in our image. Kita ini gambarnya Tuhan. Coba lihat hari ini, kalau ditanya sama anak kita, kalau lihat kita, lihat gambarnya siapa. Seharusnya kalau ciptaan ini masih seperti waktu itu, kalau ada orang nanya, atau anak kita aja nanya, Daddy, Tuhan tuh kayak apa? Seharusnya kita bisa bilang ini, kamu mau lihat Tuhan? Kamu mau tahu Tuhan tuh kayak apa? Lihat aja saya. Wow. Seharusnya kita nih gambarnya Tuhan. Tapi dengan keadaan moral kita, dengan keadaan rohani kita yang kayak seperti yang kita udah lalui kemarin-kemarin, maka gambarnya Tuhan tuh rusak. Makanya kita nih perlu mengalami yang namanya pemulihan. Makanya firman Tuhan bilang siapa dalam Yesus dia menjadi ciptaan baru. Bahkan ciptaan baru, apa maksudnya? Karena ada yang tidak ada, akan Tuhan buat jadi ada. Nah, jadi saudara lihat, seringkali dalam hidup manusia itu, dia udah kehilangan kan gambarnya Tuhan. Kenapa? Karena dosa.
Lalu apalagi? Dibilang yang supaya manusia ini berkuasa, take dominion. Sekarang berapa kita lihat, kita jangankan kita berkuasa, kita yang dikuasai orang. Atau bahkan karena kita secara ekonomi, bahkan kita menjadi budak. Gimana caranya? Kalau orang punya hutang dan gak bisa bayar, firman Tuhan bilang dia menjadi budak dari yang memberi hutang. Seringkali kita udah bukan lagi penguasa, kita udah dikuasai hidup kita. Dan untuk itulah makanya Tuhan Yesus bilang, siapa di dalam, firman Tuhan bilang, siapa di dalam Yesus, dia ciptaan baru. Apa yang mau diperbaharui? Gambar Tuhan mau diperbaharui. Yang kedua, otoritas kita atas kehidupan ini, Tuhan mau perbaharui. Nah, saudara, seringkali cuman kita senang dengan hidup yang lama. Dan kita selalu pakai hidup lama ini untuk jadi alasan. Contoh, meskipun firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, siapa dalam Yesus, dia ciptaan baru. Yang lama udah berlalu. Sesungguhnya yang baru udah datang. Tapi kita suka banget sama hidup lama. Dan kita jadikan itu alasan. Contoh, bertahun-tahun yang lalu, ada konflik di antara leaders, pemimpin di gereja kita, ya. Jadi yang tiba-tiba seorang pemimpin wanita menangis, dan ketika saya tanya kenapa, rupanya dia sakit hati, dimaki-maki, oleh seorang pemimpin pria. Ini pemimpin loh, pemimpin. Ya ini kejadian bertahun-tahun yang lalu. Saya panggil pemimpin pria ini. Saya bilang begini, kamu ngomong apa sama dia? Kamu laki-laki ngomong apa sama dia? Kamu sampai bikin nggak bisa kamu berkata-kata begitu sama perempuan. Kamu laki-laki, kenapa kamu ngomong begitu sama perempuan? Dan dia bilang begini, saya ini besar di panti asuhan. Saya terbiasa dengan cara hidup dan kata-kata yang saya terima dari saya kecil sampai saya besar. Ya itu latar belakang saya. Nah, saya bilang, kamu gak bisa terus-terusan bawa masa lalu. Kamu gak bisa terus-terusan bawa latar belakangmu untuk membenarkan tindak tandukmu hari ini setelah kamu terima Yesus. Kenapa? Karena sesudah kamu terima Yesus, kamu itu new creation. Apapun latar belakangmu, mau kamu dulu penjahat, mau kamu dulu bajingan, gak bisa dibawa ketika udah keterima Yesus. Terus kita mau hidup dengan cara yang sama, dengan moral yang sama, dengan spiritual yang sama, ya dengan juga kelemahan yang sama. No. Setelah kita terima Yesus, hidup di sini adalah new creation, ciptaan yang baru. Jadi saudara, penting untuk kita sadari ini. Kalau enggak, maka kita ketemu Yesus, terima Yesus tuh cuman jadi kayak syarat untuk lolos spiritual journey aja. Tapi nggak ada yang berubah dalam hidup. Kenapa? Karena kita masih percaya yang lama. Kita masih meyakini kalau kita lahir begini, maka ke depan kita juga akan begini. No. Yang dimaksud dengan new creation adalah begini. Apapun, dengan cara apapun, bagaimanapun juga kita lahir dan dibesarkan, begitu ketemu Yesus, Tuhan Yesus bilang, you are a new creation. Apa maksudnya new creation? Kita memiliki standar moral yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, keadaan rohani. Dulu rohnya kosong atau dikuasai setan, sekarang rohnya adalah Roh Kudus. Itu yang dimaksud. Terjadi spiritual awakening. Oke, jadi kita nggak bisa selalu bawa-bawa yang lama. Ya, kita nggak bisa bawa-bawa yang lama. Makanya sekarang mari kita lihat, paling tidak ada 5 hal kalau kita mau menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Ini tahun yang baru loh, minggu pertama. So, carilah new creation di 2021 ini. Ya, dimulai dengan apa? Yang pertama, jangan hidup di masa lampau. Selalu bawa, ya kan saya backgroundnya begini, ya kan maklum dong. Saya dulu, nggak usah siapa-siapa, saya aja. Saya dulu suka buat pembelaan diri bahwa ya kan bapak saya tentara, saya nggak pernah diajak ngobrol, saya udah biasa dibentak. Jadi kalau saya bentak orang itu harus dimaklumi. Oh nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya karena kita nggak bisa hidup di masa yang lampau.
Terus bawa masa lalu. Terus bawa luka-luka masa lalu dibawa terus sampai sekarang. Dalam Yesus ada kesembuhan. Ada amin saudara. Termasuk kesembuhan luka batin. Oke, kau mengalami apa? Tragedi rumah tangga. Kau mengalami disakiti, dihianati dan sebagainya. Tapi di dalam Yesus, you are a new creation. Ada kesembuhan. Ada pemulihan. Maka harus berubah. Jangan hidup di masa lampau. New creation berarti yang lama sudah berlalu. Oke. Nah, yang kedua, kalau mau jadi new creation mesti gimana? Percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena sekarang standar moral kita itu firman. Kita nih seringkali setan masih berusaha seret kita, ya, tarik kita ke kehidupan lama. Ya, dia masih berusaha mencobai kita. Terus berikan pikiran-pikiran supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi kita harus lebih percaya pada firman Tuhan bahwa yes, dalam Yesus ada kelepasan. Dalam Yesus ada otoritas. Oh, firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia lari. Artinya kita harus lebih percaya pada firman Tuhan daripada semua situasi ataupun juga bahkan bisikan-bisikan dari si iblis untuk membuat kita jatuh. Lawan. Kita bisa lawan? Bisa. Siapa yang bilang? Firman. Harus lebih percaya pada firman. Ngadepin apa lagi? Situasi. 2021 gimana nih? Ada yang bilang pasti lebih baik. Vaksin udah ada. Ada yang bilang, tapi ekonomi susah pulih gini. Percayalah pada firman Tuhan. Lebih daripada situasi. Percaya firman Tuhan lebih daripada situasi. Percaya firman Tuhan lebih daripada sosial media. Saudara, kita perlu untuk menjadi new creation. Firman Tuhan adalah standar baru yang kita pegang. Ya, jadi kalau firmannya bilang A, udah percaya aja A. Nah, yang kedua percaya firman. Tapi yang ketiga, setelah percaya firman Tuhan, belajar perkatakan firman. Berapa banyak di antara saudara sering mengalami kehabisan uang? Oh, saya sering. Coba perkatakan kata-kata yang sesuai firman. Jangan bilang, saya sama istri belajar untuk, kita nggak punya uang. Jangan bilang nggak punya. Belum ada nih. Kita percaya nanti ada berkat. Jadi sama anak juga kita ngomong gitu. Nanti kalau ada berkat. Artinya apa? Hari ini belum. Tapi kita bilang enggak. Kita nggak bilang enggak ada berkat. Nanti ketika sudah ada berkat. Karena kita percaya kok Tuhan itu yang menyediakan buat kita. Selalu perkatakan. Saya setiap kali berhadapan dengan kebutuhan, saya selalu perkatakan firman. Saya selalu doa Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yes, amin. Dalam Kristus Yesus. Seberapa kaya Yesus? Kaya banget. Ketika gereja punya kebutuhan, Tuhan tolong. Saya percaya Engkau kaya lebih daripada siapapun di bumi ini. Dan kekayaanmu itu cukup untuk mencukupkan kebutuhan kami. Saya berdoa Tuhan yang cukupkan. Ini perkatakan firman-Nya. Perkatakan firman-Nya. Jadi kita lebih sering mengeluh daripada memperkatakan firman. Susah. Sepi begini nih bisnis nih. Susah, parah. Kita demen banget ngomong kayak gitu. Mari kita perkatakan firman. Mari kita perkatakan firman. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Mungkin lagi susah, tapi mari saya percaya God is on the move. Ada firman-Nya? Ada. Allahku bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, hari ini kayaknya nih kita lagi ditipu orang nih, tapi saya percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya ada kebaikan di balik ini semua. Perkatakan firman. Dan ini yang dibuat oleh ciptaan baru, new creation. Nah, ketika firman dikatakan, maka firman itulah yang akan mulai terjadi. Saudara, ketika engkau mempercayai firman, firman itulah yang mulai bekerja. Ketika engkau lebih mempercayai gosip, gosip itulah yang mulai mempengaruhi pikiranmu. Dan itulah yang mulai terjadi. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu takutkan, itu yang justru terjadi. Oke, perkatakan firman. Nah, tapi firman gak selesai sampai dipercaya dan diperkatakan.
firman juga mesti dilakukan. Firman juga harus dilakukan. Firman harus dilakukan. Nggak hanya diperkatakan, dilakukan. Wah. Bahwa firman Tuhan bilang ya, bahwa memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Saya lakukan itu. Saya lakukan. Memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Dan puji Tuhan, saya berbahagia karena boleh banyak memberi. Ya, seneng sih ngelihat orang, ekspresi orang ketika menerima sesuatu tuh itu nggak bisa terbayar gitu. Saya bisa lihat bahwa memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Bener sih, ya mesti dilakukan. Seringkali kita percaya, dilakukan nggak? Nah, ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, lakukan firman. Maka new creation, apa yang dari firman ini mulai menjadi kenyataan. Mulai menjadi kenyataan. Wow. Saya belajar bahwa ketaatan kita tuh nggak usah yang gede-gede lah, yang kecil-kecil aja. Mulai dari belajar firman Tuhan bilang, kamu mau bahagia, kamu mau diampuni, ampuni orang lain. Ya udah, tiap hari selalu ada aja orang yang bikin masalah ataupun apa membuat kita kesel, ampunilah. Sebab kita juga perlu diampuni kok sama Tuhan. Jadi firman dipercaya, diperkatakan, dan dilakukan. Saudara, Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu tuh dengan berfirman. Nah, kita gimana? Dengan percaya firman-Nya, dengan memperkatakan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Kita percaya firman ini mulai menjadi kenyataan. Saya orangnya emosional, ya. Orangnya emosi, cepat marah. Di jalan tuh saya punya yang namanya road rage, ya. Atau kemarahan di jalan seringkali. Ada aja yang bikin gara-gara. Tapi istri saya suka bilang gini, dia nggak tegur saya, kamu tuh apa-apaan sih gini-gini. Tahu kalau dia bikin gitu malah akhirnya kita berantem di mobil. Enggak, dia cuma bilang, apa yang dia bilang? Firman. Orang yang tidak dapat menguasai diri, itu kayak kota tanpa tembok. Itu kan ada di Amsal. Dia cuma ngomong begitu. Dan itu masuk ke kepala saya. Jadi setiap kali saya mau emosi, ingatnya apa? Firman. Orang yang gak bisa menguasai diri, itu kayak kota tanpa tembok. Oke, jadi ya udah. Kota tanpa tembok itu apa sih gambarannya? Lemah. Kota zaman dulu tuh pakai benteng. Nah, benteng ini menahan semua segempuran musuh. Jadi kalau kita nih nggak bisa menguasai diri, itu sebenarnya bukan kuat. Itu sebenarnya menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan bahwa kita nih kayak kota tanpa tembok, lemah. Ya segitu aja marah. Ya segitu aja emosi. Ya segitu aja ngambek. Ya segitu aja apa? Kalau sekarang zaman grup WA, left group. Nah, gitu aja left group. Wah, saya diri dong dikit. Ya, nah itu firman. Jadi saya bersyukur punya istri yang kayak dictionary Alkitab ya. Dia inget banget ayat-ayat yang dia baca. Jadi sering kali gitu. Dan itu berdampak ke saya. Jadi saya udah bisa lebih tenang, lebih oke. Saya bisa lebih menguasai diri. Semua karena Roh Kudus. Tapi dari mana? Harus ada firman yang muncul dan Roh Kudus bekerja. Sama. Dunia diciptakan Roh Allah tuh melayang-layang. Dan Tuhan tuh berfirman. Dia bilang, jadi Roh Tuhan bekerja. Sama. Kita ucapkan firman, Roh Tuhan bekerja. Something happen. Sudah dapat berkat hari ini. Ya. Percaya lebih sama firman, perkatakan dan lakukan. Roh Kudus bekerja. Engkau menjadi new creation. New creation. Buat saya, sering banget tuh iblis mengganggu dengan pikiran-pikiran atau tuduhan. Alah, kamu juga dulu begini, kamu juga dulu begitu. Bahkan ketika saya mulai mau naik mimbar, mau sharing firman Tuhan, iblis bisa. Kamu gini. Maka saya harus bisa bilang, no. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah
berlalu. Yang baru sudah datang. Kalau kita kemakan sama dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan si iblis, itu yang bikin kita gak maju. Dan itu yang membuat kita hidup di dalam hidup yang lama. Hal yang terakhir, kalau kita mau menjadi new creation itu apa sih yang akan terjadi juga? Miliki visi yang besar sesuai firman Tuhan. Ya. Saya nggak pernah menduga loh bahwa hidup saya hari ini akan seperti sekarang. Tapi dari awal, di tahun saya masih ingat 1994, ada seorang hamba Tuhan tua. Dia bertemu saya, terus dia nanya sama saya, Nala, kamu sering pelayanan? Sering om, sering. 94 saya udah pelayanan. Ya khotbah di KKR anak muda, kebaktian anak muda. Di mana-mana. Ya jauh, retret anak muda, di mana saya khotbah. Jadi saya jawab, oh sering om, sering. Terus dia bilang, sudah ke luar negeri. Pernah om beberapa kali. Sudah kemana? Saya belum jawab, dia udah bilang begini. Kamu harus menggenapi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, kamu harus lihat kalau Indonesia di sini, lihat di bola dunia ujungnya yang mana. Nah, itu ada di Eropa, ada di Amerika. Kamu harus sampai ke situ suatu hari. Jadi dari tahun 94, saya ya Tuhan, one day saya mau memberitakan firman Tuhan bahkan sampai ujung bumi. One day bahkan saya mau punya pengaruh, mau punya influence, mau bisa menginspirasi bahkan sampai ujung bumi. Puji Tuhan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dan itu terjadi di hari ini. Jadi jangan pernah saya kan bukan siapa-siapa. Saya kan bukan, please. Saya kan lahir dari keluarga yang bukan enggak. Tuhan justru pakai semua yang dianggap kecil, dianggap bodoh, dianggap hina sama dunia untuk mempermalukan yang mulia. Miliki big dream yang sesuai firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya new creation itu start dari sini. Jadi kuncinya apa? Firman. Dengan cara apa Tuhan menciptakan bumi ini? Berfirman. Dengan cara apa Tuhan mengubah kita? Firman. Dari hidup lama menjadi hidup baru, itu firman. Jadi, makanya penting banget buat kita percaya firman. Tapi mau percaya di mana kalau baca aja? Enggak. Jadi saat teduh pagi penting. Baca. 1 ayat aja. Dan hari itu menjadi pegangan kita, percaya kita. Ini dan kita perkatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berarti saya nggak minta ya Tuhan ya. Tapi saya mau cari kerajaan Allah dan semuanya ditambahkan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Oke, yaudah. Jadi apa yang saya buat, cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan apa yang Tuhan suruh, dan nanti saya percaya yang lain-lain itu ditambahkan. Nah, itu saya percaya. So, sampai hari ini, apa yang membuat saya bisa berdiri tegak? Firman Tuhan. Ya, jadi apa yang membuat saya berubah dari yang dulu, Nala yang dulu sampai Nala yang sekarang? Firman Tuhan. Jangan hidup di masa lampau, percaya firman, perkatakan itu, dan lakukan itu. Lalu, miliki big dream, vision ke depan. 2021 ini, kemarin udah babak belur di 2020, tapi miliki pengharapan besar buat 2021. Amin, saudara. Miliki visi yang besar untuk 2021. Sebabak belur apapun kita di 2020, saya percaya 2021. Di situ ada firman-Nya tetap sama. Nah, dan Tuhan yang bekerja tetap Yesus yang sama, yang sudah membuat mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke? Sudah diberkati? Ya. Nah, sekarang mari kita mau sama-sama berdoa. Berapa banyak di antara saudara yang ada di rumah mau meninggalkan hidup lama? Caranya gimana ninggalin hidup lama? Nomor 1 pasti terima Yesus. Tapi sudah terima Yesus, maka mulailah berjalan dengan firman.
percaya firman, memperkatakan firman. Seringkali kita lebih senang bilang, celaka, apis gua. Perkatakan firman. Di dalam keadaan seperti itu, aduh Tuhan, tolong saya. Please help God. Ini gimana nih? Nah, saya percaya Tuhan tolong. Nah, itu penting. Ya. Perkatakan firman, lakukan firman. Dan percaya ada visi besar, mimpi besar yang Tuhan berikan. Bahwa engkau lebih daripada keadaanmu yang hari ini. Itulah Tuhan akan bawa engkau di masa depan. Berapa yang berkata, Tuhan, saya mau keluar dari masa lalu dan hidup sesuai dengan standar firman-Mu mulai hari ini. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu sekarang. Haleluya. Bapak, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada. Dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh keluar dari hidup lama dan masuk dalam hidup yang baru. Sebagai ciptaan yang baru. New creation. Dan supaya mereka boleh mempercayai firman lebih daripada segala sesuatu. Karena itu adalah standar moral kami yang baru hari ini. Dan kami mau memperkatakan firman. Memperkatakannya. Meskipun keadaan lagi gak baik, tapi kami perkatakan God is on the move. Tuhan sedang bekerja. Bahwa Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Untuk orang yang mengasihi dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau memperkatakan firman. Dan kami melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh kami beri, kami beri. Kalau Tuhan suruh kami berhenti, kami berhenti. Tuhan. Kami mau lakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, 2021 ada pengharapan besar, ada visi besar, ada bahkan mimpi yang baru yang Tuhan bisa berikan buat kami yang sesuai firman Tuhan. Thank you Lord. Hamba berdoa untuk setiap pribadi dimanapun mereka ada. Mereka adalah ciptaan baru dalam Yesus dan hidup dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, you are a new creation. Sama-sama katakan, amin. Baiklah, sekarang semua ciptaan baru. Yes. Dimanapun kau berada, kita, apa jaminannya? Bahwa kita percaya firman, kita memperkatakan, kita melakukan firman, maka kita bisa melihat ada ciptaan baru terjadi dalam hidup kita. Kita sebagai ciptaan baru melihat hal-hal baru yang Tuhan tumbuhkan. Jaminannya apa? Jaminannya kematian Yesus di kayu salib. Ya, dan kebangkitannya dari kematian, itulah jaminan kita. Oleh karena itu, kita akan mengambil perjamuan kudus. Nah, sebelum kita mengambil perjamuan kudus kita, ya siapkan dulu di rumah, bisa roti, bisa biskuit, bisa kue, apapun sebagai. Dan yang penting kita percaya ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk kita. Lalu kalau nggak ada anggur, sudah boleh siapkan juga air, teh, ya, atau minuman lain. Tapi yang penting kita percaya inilah darah yang sudah tercurah di atas kayu salib. Tapi sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dulu. Oke? Kita ucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah. Inilah tubuh yang terpecah karena semua dosa dan kegagalan kita, kelemahan kita sudah dipakukan di kayu salib. So percayalah, semua sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus juga mencurahkan darahnya, darah kehidupan Yesus yang berkuasa. Terima dengan iman bahwa kita juga mengalami mujizat, kesembuhan. Hey, dimanapun kau berada, kesembuhan bisa mendatangi engkau, pemulihan. Ya, ada kuasa yang bekerja dimanapun kau berada. Aminkan itu, ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Dan sekarang mari kita mau berdoa bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Coba mari kita angkat kedua belah tangan kita. Dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dan biarlah tiap hari Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya. Ya, kau boleh melihat Dia bekerja, dan tiap hari firman-Nya itu engkau percayai, engkau perkatakan, dan kau buat. Sehingga setiap hari kau boleh melihat ada hal-hal baru yang mulai muncul dalam hidupmu. Karena kita adalah ciptaan baru. Dari tidak ada menjadi ada. Hal-hal yang gak mungkin mulai terjadi. Karena kuncinya adalah firman-Nya yang berkata itu. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah ciptaan baru. Nikmati 2021 ini. Kami percaya ada pengharapan baru. Ada mujizat yang bahkan lebih kami lihat kemuliaan lebih daripada tahun 2020. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya bahwa tahun ini Tuhan sedang merestart semua, sama-sama katakan amin. God bless you. See you next month. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.